almarhum gitu loh. Kalau di Korea ya Mbak Musika, Mbak Cikrat, itu yang nanggung itu kita teman-temannya, teman-teman base camp. Misalnya gini nih, yang meninggal Banyuwangi dulu yang gerak cepat. Nanti PCNU, KMF semua ngebantu. Jadi walaupun biaya pemulangan 200 juta, biaya rumah sakit 1 miliar, itu cepet banget ke cover di Korea itu. Berarti solidaritasnya lebih kenceng di Korea mungkin ya? Sangat bagus di Korea itu. Jadi dari antara base camp itu kan terkumpul dari base camp Banyuwangi, Ponorogo itu gerak cepat. Kita itu untuk kayak gitu tuh akur banget Korea itu. Dan nggak jor-joran di Korea itu. Anak kaburan aja nggak punya tiket dibeliin sama temennya. Jadi nggak ngomong kamu nggak ngomong kamu kabur, kamu ini, kamu itu, nggak ada. Korea tuh nggak ada. Temennya. Jadi semisalnya dia kabur, dia nggak ketangkep. Dia sudah punya paspor, punya tiket, ya langsung pulang. Kalau nggak punya paspor, bikin SPLT, nggak punya tiket. Jadi temen-temennya nih, temen-temen minum, temen-temen nyanyi, temen-temen base camp, kampung-kampungnya gitu tuh ngumpulin. Jadi cepet pulang, cepet diurusin kalau di sini itu. Mungkin karena Korea juga gajinya enggak juga, sama aja. Solidaritasnya solid. Paguyupannya itu kuat banget, di mana mereka itu iya, keluarga dikirimin penting, tetapi solidaritas mereka penting. Jadi mereka ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang di penjara. Mereka nggak sampai keluar dari Korea. Nggak ada. Kalau Korea memang nggak ada. 200 juta aja mereka sehari selesai. Nggak ada yang bilang kamu nipu, kamu, nggak ada. Dan tidak dimanfaatkan. Jadi uangnya paguyupan itu utuh. Kalau perlu ya langsung. Selama saya kan gini, saya kan ngebonin sembako. Kadang karena mereka merasa ditolongin, mereka nambahin 10.000, 30.000, 50.000, 100.000. Itu dirubahin, kalau 100.000 kan 1 juta. Tapi saya catetin nih, si A segini, saya sumbangin keluar Korea. Saya utamakan yang Korea dulu, baru keluar Korea. Banyak, sekitar mungkin uang yang terkumpul sama saya selama itu tuh ya bagi saya gede ya, karena itu kan sisa-sisa orang nitip, orang bayar sembako dilebih-lebihin karena saya tidak mau. Karena saya kan tidak mau uang dilebihin bayar sembako. Itu ada laporannya di Facebook saya itu, yang Facebook Sekaicang itu. Jadi misalnya si A nitip 2.000, 3.000, 5.000, saya kumpulin kayak gitu. Dulu itu mungkin sekitar 400.000 saya salurkan, 400 juta rupiah. Tapi lama-lama saya males karena saya sudah capek-capek nolongin, saya juga berkorban, tapi saya tetap diolok-olok, tetap diomong-omongin. Lama-lama saya males. Jadi lebih baik saya sendiri, kalau saya punya rezeki, lihat ada apa, saya buang sendiri. Saya ini sendiri. Males saya sudah Sekaicang. Karena orang itu ada masanya, masa ada orangnya. Saya pernah mengalami di mana saya juga hampir di penjara gara-gara nolong orang. Itu saya mengalaminya lebih parah dari kamu. Mbok Cikra pernah dihajar habis-habisan. Orang ada masanya, masa ada orangnya. Percaya. Dan kita ini berkumpul sekarang, jangan pernah lelah, jangan pernah takut. Kita bergerak bareng. Ngerti nggak? Jadi itu kan kamu trauma nih. Kalau dipikir trauma, saya juga trauma loh nolong orang. Dipatuk sama orang. Karena itu saya selalu bilang, jangan bantu anjing yang kecepit. Ya kayak sekarang ini jenazah ini mau kita urus nih. Sudah nih, kita mau urus nih. Tapi kayaknya ada sesuatu ini. Saya sudah feeling dari awal. Saya biasanya kalau saya dengar jenazah itu langsung garcep. Saya langsung kan, Mbok tahu sendiri kan. Mbak Sulastri Ningsih itu langsung 10 jam. Tapi ini saya sudah feeling dari awal, ini saya sudah feeling. Nyatanya benar kan ada pemerintah yang membantu. Tapi pemerintah sendiri itu siapa? Karena kepala KDI sore tadi telepon saya menyatakan tidak ada yang bantu. Berarti ikutin pedoman ini aja KDI. Berarti benar harus ada orang yang mau ini ada lomba. Bukan. Nggak mungkin juga kepala KDI mau telepon Miss Yuni kalau misalnya ini. Iya, karena saya sendiri pegang prinsip. Gimana, Mbok? Sorry. Miss, ini kan keluarganya nyerahin sama yang namanya Mas Reni. Ya.
Terus Mas Renggi tak telepon nggak diangkat, pacarnya juga ditelepon nggak diangkat. Ya itu tadi. Nah, Ya udah. dia bingung. Sedangkan keluarganya udah menyerahkan sama pihak kepala desa, bukan kan? Renggi. Ternyata telepon ibunya Mas Adi lemes. Nah, kita kan berusaha untuk kalau yang kemarin kan cepat ya misi amannya di tangan aku sendiri. Aku langsung ngomong sama keluarga langsung. Terus wes sakset ngono. Apalagi kalau yang meninggal begini kan di rumah sakit udah ada langsung surat kematiannya. Nah, kalau ini kan kita nggak tahu pasti. Belum, Mbok. Belum diotopsi, Mbok. Ini lama lagi. Kayak gini. Ini di telepon nggak bisa. Ya udah kalau kayak Kita gitu. gimana? Enggak lah, karena saya tidak ingin ada dua pintu, Mbok. Takutnya salah paham dan gagal paham. Karena Jangan dulu. Jangan dulu. karena Jangan dulu. karena saya tidak ingin berdebat dengan siapapun, Mbok. Apalagi ini kemanusiaan, siapapun boleh melakukan, jangan digagai sendiri. Iya. Jangan digagai sendiri. Iya, ini sampai berapa lama? Itulah bedanya Taiwan sama Korea mungkin ya. Kalau di Taiwan juga banyak sih orang yang mau membantu, banyak juga orang yang mau bergerak, tapi kelihatannya kayak pengen divalidasi atau pengen diakui, oh ini kita yang bantu, ini kita yang bantu. Tapi kalau sama Miss Yuni itu no, nggak gitu. Jadi dibantu ya karena kemanusiaan aja, tapi pengen orang itu kayak pengen mengakui. Kalau saya sih silahkan ya, Mbok ya, karena nggak penting. Yang kita pentingkan adalah jenazah pulang. Iya. Betul. Memuliakan jenazah aja. Kita nggak usah. Ya kita pokoknya nunggu dari ini dulu lah, jelasnya dulu Miss. Nanti jangan malah dari Jangan dulu Miss, jangan dulu. Jangan, makanya saya Lagi bikin. tadi saya sudah bergerak tapi pelan nih gerakannya. Tahu sendiri kan, saya cuman semut-semut kecil. Cuman berapa sih? 10.000, 100.000 untuk mengumpulkan 2 juta itu butuh waktu yang lama. Jadi saya tidak ingin nanti terjadi salah paham dan gagal paham. Jadi kadang-kadang orang-orang itu tiba-tiba hadir, dan ini kita bisa buktikan berapa lama jenazah akan dipulangkan dan berapa lama dana akan dikumpulkan. Dan saya juga tidak ingin membebani netizen saya. Jadi kalau saya dengernya gini kan bingung. Kalau almarhum Mbak Sulastri Ningsih telepon jam 3, jam segini udah dapat ya, Mbak ya? Jam segini tuh udah dapat 50 juta. Aku telepon jam 10 loh Miss. Lah yuk, kan sebentar aja. Gak sampai lama udah dapat 10 juta. Kita udah dapat 10 juta, 50 juta. Jam 11 kita udah dapat 50 juta, Mbok. Besoknya udah tutup, Mbok. Besoknya, karena keluarganya kompak di satu pintu. Karena aku boleh bertanya nggak, sekali marun aku tak mudun. iya, mentah kok apa? Fendi senyum tebar pecona. Ya wis kono ndang tekok. Aku tak bertanya, sekali aja aku tak mudun. Kenapa sih mau jadi orang baik? Kadang kan menurutku ya, kadang kita berbuat baik belum tentu orang itu menilai perbuatan kita itu baik. Kadang kita juga sering dijolimi, bahkan kita sering dijatuhkan sama orang tersebut. Gimana cara menyikapi hal tersebut? Padahal kita udah niat baik nih. Misalnya contoh Miss Yuni, Simbok lah, atau dan lain sebagainya. Udah berbuat baik nih, tapi kadang-kadang ada seseorang yang ingin mengkambing hitamkan demi mohon maaf, demi popularitas mungkin, atau demi atau mungkin karena takut kesaing kayak gitu. Nah, gimana tuh cara menyikapinya hal tersebut? Gatot Kaca? Kalau saya mau berbuat baik karena saya pernah di masa sesulit itu. Saya sudah bertekad, seandainya suatu saat saya bisa bayar orang, karena saya pernah dibayar orang, suatu saat saya jadi orang, bisa bayar orang, saya tidak akan semena-mena dengan orang yang saya bayar. Saya pernah merasakan lapar, saya nggak mau ngeliat orang lapar. Itu saya. Nggak usah nangis, keplak anu yo. Musika? Kalau saya nggak pernah menganggap kalau saya itu berbuat baik, tapi saya lebih ke berbuat benar. Jadi
kalau misalnya ada persepsi kalau misalnya saya berbuat yang benar terus dia bilangnya saya menjadi baik, yaitu persepsi orang. Yang jelasnya saya nggak mau anggap diri saya baik supaya saya nggak berhenti berbuat yang baik menurut persepsi orang. Jadi berbuat benar aja. Jadi ketika ada orang yang bilang babi bu bebo, ya saya bilang saya di posisi benar, saya berbuat benar kok. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, kayak gitu sih kalau saya ya. Oke, Mbok Nggak mau nganggap saya berbuat benar, weh. Iya gitu, Wel. Jawab, Wel. Karena ya, maksudnya dari hati nurani kita sendiri. Kita pengen membantu orang itu dari kita sendiri. Aku nggak mikir mau alhamdulillah, mau disyukuri, mau dihanggam, mau ibaratnya mau di komen apapun, saya nggak peduli. Yang penting saya berbuat kebaikan, maksudnya membantu orang lain seperti itu. Tapi diterima betul. Diterima orang Arab ngomong kue api, mbok sebenarnya semua orang itu nggak satu, Miss. Dia nggak bakal menganggap kamu udah membantu kamu baik, nggak. Dia bakal lupa seketika. Pak Jokowi ibaratnya bapak negara ini aja disalahnya, pokoknya aku sebagai orang kecil jadi picek budak, sementing kita ikhlas menolong wes. Aku ikhlas koncon karo awakmu mak, orang pengen viral lah, pengen apa mak, aku ikhlas ki manune wis kuwi. Ngerti enggak, Fendi? Oke. Kalau sebenarnya itu mau tambahan lagi ya. Jadi kalau dibilang kenapa sih mau menjadi orang baik, rata-rata itu orang yang mau ikhlas berbuat baik itu punya masa lalu yang nggak baik. Misalnya kayak susah, misalnya kayak Mbak Gatot Kaca gitu kan, dia punya pengalaman susah. Saya pun kayak gitu juga punya pengalaman susah. Saya tahu gimana saya makan cuman Indomie aja selama sebulan apa, jadi benar-benar nggak tahu mau cari bantuan di mana. Jadi saya ngerasain itu pada saat ngeliat orang susah, ya tergerak hati saya karena ada pengalaman susah. Itu udah hukum alamnya, udah manusiawinya itu. Meskipun kita diinjek dan kita dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Wah, kalau saya sih emang ada sampai mikir. Sampai tidak orang tidak tenanan kon dilok netok. Ya bene, sampai dijiwit karo nganu omongan nggak loro. Dikajian kena dialog-log kaya apa nggak loro. Ngapain, ya udah biarin aja wes. Karena tidak tersentuh di kulit. Dan satu lagi pesan saya buat kalian yang saat ini dijatuhkan, sebenarnya sesuatu yang diizinkan dijatuhkan itu akan melenting lebih tinggi. Jadi itu adalah hukum alam. Sesuatu yang dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, serendah-rendahnya, percayalah itu akan melenting lebih tinggi. Kenapa? Karena orang-orang yang pernah jatuh, orang-orang yang pernah susah, dan mereka tidak menangis dan mengiba pada orang lain, mereka adalah orang-orang sukses. Yang mereka pentingkan adalah proses. Jadi bukan sesuatu yang instan. Saya melihat hari-hari ini, akhir-akhir ini, orang lebih memilih untuk secara frontal menyampaikan idenya, secara instan menyampaikan keinginannya tanpa proses. Berapa banyak orang keluar negeri tanpa proses, pulang gendeng. Begitu juga dengan media sosial hari-hari ini. Banyak kok YouTuber baru muncul seolah-olah dunia persilatan itu mirip mereka, tetapi para senior akan mundur. Bukan mundur karena kalah, mundur untuk mencari celah. Karena kita punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Kalau dibilang pasrah, enggak juga sih. Ini adalah jalan hidup, jalanin aja. Dan satu hal, apa yang kamu lakukan itu adalah doamu, apa yang kamu ucapkan itu adalah doamu, apa yang ada dalam pikiranmu itu adalah doamu. Percayalah, tujuan awalmu apa? Tuhan sudah bisa membaca pikiranmu. Tidak kamu perlu menipu orang lain. Kamu di depan orang bisa bermuka dua, bisa penjilat. Tetapi Tuhan tidak akan pernah keliru menebak hatimu. Dan jangan lupa, selain Tuhan ada di pikiranmu, iblis juga ada di pikiranmu. Tinggal kamu pilih yang mana. Hidup adalah pilihan. Memilih ikut iblis yang selalu bermuka dua, penjilat, atau tetap menjadi dirimu sendiri yang ditakdirkan untuk melalui proses. Dan ingat, saat diingatkan oleh seseorang, jangan tersinggung, tetapi termenung. Jadi jangan mudah terluka dengan omongan orang. Seperti Mbok katakan, jangan mudah tergores. Kamu gak disentuh kok, dan kamu gak diajak.
belum tentu itu kamu. Paham ya, Fendi ya? I love you too. Aku kabeh, Mbak Cikra, Miss Yuni, I love you. Ya wes nang kali kan adu dike. Thank you. Ya wes, yo. Yo, bye bye. Kita semua terima kasih sama. Yo, bye bye. Sama-sama. Udah mau turun? Udah. Mau nanya itu aja. Iya, cuman mau itu aja. Mulai tadi. Kita berhenti jadi orang baik lo ya. Siap. Pokoknya I love you. Ono popo. Ini nggak diangkat dari temennya. Ya wes. Pacarnya. Oke, terima kasih Fendi. Ya. Tadi Terus gini Miss, aku kan kalau setiap cuti ke Indonesia itu kan bagasiku banyak.